Politisi Rusia secara serempak merayakan kejatuhan Boris Johnson. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve as I will until a new leader is in place. Politisi Rusia secara serempak merayakan kejatuhan Boris Johnson pada hari ini. Mereka menyebut pemimpin Inggris itu sebagai badut dulu yang akhirnya merasakan akibat karena mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Johnson, tokoh kampanye Brexit 2016 yang meraih kemenangan elektoral gemilang pada 2019 sebelum memimpin Inggris keluar dari Uni Eropa, mengumumkan pengunduran diri pada hari ini setelah dia ditinggalkan oleh para menteri dan sebagian besar anggota parlemen konservatif karena serangkaian skandal. Kremlin menyatakan bahwa mereka juga tidak menyukai Johnson. Dalam pidatonya, Johnson mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri sebagai pemimpin partai konservatif tetapi berencana untuk tetap sebagai Perdana Menteri sampai penggantinya dipilih. Johnson juga menyampaikan pesan kepada rakyat Ukraina berjanji bahwa Inggris akan terus mendukung perjuangan mereka sampai kapanpun. Para pemimpin Rusia sangat tidak menyukai Johnson yang baru-baru ini mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa dia ingin tetap berkuasa lebih lama daripada Margaret Thatcher, musuh abadi mantan Uni Soviet yang menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dari 1979 hingga 1990. Taipan Rusia Oleg Deripaska mengatakan di Telegram bahwa itu adalah akhir yang memalukan untuk badut bodoh yang akan dikutuk oleh puluhan ribu nyawa dalam konflik tidak masuk akal di Ukraina ini. Badut itu telah pergi, kata Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Rusia. Dia adalah salah satu tokoh utama perang melawan Rusia. Para pemimpin Eropa harus memikirkan kemana arah kebijakan yang diambil. Bahkan sebelum Presiden Vladimir Putin memerintahkan invasi 24 Februari, Johnson telah berulang kali mengkritik Putin, menyebutnya sebagai kepala Kremlin yang kejam dan mungkin tidak rasional yang membahayakan dunia dengan ambisi gila. Setelah invasi, Johnson menjadikan Inggris sebagai salah satu pendukung Ukraina terbesar di Barat, mengirimkan senjata menjatuhkan beberapa sanksi paling berat dalam sejarah modern terhadap Rusia dan mendesak Ukraina untuk mengalahkan angkatan bersenjata Rusia yang kuat. Dia telah 2 kali melakukan perjalanan ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Maria Zakharova, juru bicara utama di Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan kejatuhan Johnson adalah gejala kemunduran Barat yang menurutnya terbelah oleh krisis politik, ideologis, dan ekonomi. Rusia berulang kali menganggapnya sebagai badut yang kurang siap yang mencoba bertarung jauh melampaui kemampuan Inggris yang sebenarnya. Zakharova dengan nada gembira menggambarkan Johnson sebagai penulis mengenai kejatuhannya sendiri. Boris Johnson terkena bumerang yang diluncurkan oleh dirinya sendiri. Rekan-rekan seperjuangannya menyerahkannya.